wabarakatuh. Selamat pagi, saya Wati Ristiana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Cendrawasih Jayapura. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk keperluan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Tadi habis olahraga kan? Iya. Kenapa tidak bawa baju itu? Baju abu-abu? Berarti pelajaran minggu ke depan meskipun kalian olahraga tetap bawa seragam abu-abu. Siap. Oke, sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan David pilih pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya berdoa dulu. Doa selesai. Hadir semua ibu.
Menjauhkan benda-benda yang benda-benda ini namanya benda terbakar ya, Dok? Ya. Benda-benda Tidak menggunakan bahan bakar bakar yang terbakar tidak terbakar. dan rokok. Jangan merokok. Ya. Iya dong, harus semuanya dong. Oh, maksudnya ininya. Ini kan kegiatan. Sudah, sudah. Tinggal mengenalnya dong. Pertanyaannya. Mitigasinya minimal 3 ya. Mitigasi akan mitigasi bencana minimal 3. Iya kita gitu. Siapa juga siapa yang akan membaca dalam diskusi kalian saat presentasi dulu. Ya, tentukan silakan. Siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi pembaca hasil diskusi, siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana kebakaran. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Madina, saya sebagai moderator. Dan di sebelah kiri saya, Saya sebagai pemateri. oke, itu dia perkenalan kami. Langsung saja ke materi. Bicara kebakaran, penyebab kebakaran, konsleting listrik, tabung gas bocor, salah meninggalkan diri, matikan diri. Dampaknya banyak yang meninggal, kerugian materi, depresi. Fikir. Sebelum mitigasi, saat evakuasi sudah menyediakan alat pemadam api buat tidak menggunakan bahan yang mudah terbakar. 1. Kali dalam setahun pengetahuan kita. 2. Penanganan bencana di Indonesia cenderung kurang efektif. 3. Konsleting atau hubungan singkat terjadi karena terhubungnya kutub positif lain dengan kutub negatif grup tanpa ada hambatan dan debat. Contoh 1. Tumpukan colokan listrik pada rol kabel, kontak, atau jenisnya. 2. Kabel digigit tikus atau hewan peliharaan. Baik, itu dia materi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ada? Oke, terima kasih. Boleh bertanya? Coba dulu. Mau bertanya, tolong dibacakan ulang tadi langkah-langkah mitigasinya. Iya, coba
2. Tidak menggunakan bahan yang mudah terbakar. Alat pemadam apinya apa? Apa nama alat pemadam api yang biasa dipakai di rumah? Kalau kelompok 3 yang maju tidak bisa menjawab, namanya di belakang oleh karena alat ada yang biasa dipasang itu loh. Waalaikumsalam. Biasanya ya kalau ditutup presentasinya langsung ke tangan usaha. Biasakan menjawab sarannya dulu baru terbuka. Oke, kalau terakhir penampilan dari kelompok 2. Silakan perwakilannya dijawab dalam menentukan. Yang membaca harus yang langsung supaya benar dan Aril. Membaca materi Baik, sekarang kita dijelaskan dulu betapa konsepnya mulai dari bicara. yaitu apa penyebab kebakaran, yaitu kepadatan listrik, yaitu kelalaian manusia, penyebab dari kompor gas, korsleting listrik, puntung rokok, dan cuaca panas. Dampak dari kebakaran adalah timbulnya korban jiwa, kerusakan perumahan, dan hilangnya harta benda. Penanggulangan, mitigasi, evakuasi, dan mitigasi yaitu pantau kelistrikan. 2. Segera perbaiki jika kelistrikan rusak. 3. Jangan meninggalkan api tanpa pengawasan. 4. Cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan. Selanjutnya itu 1. Berapa kali dalam waktu setahun bencana kebakaran telah terjadi di lingkungan kalian? Yaitu 2 kali setahun bencana kebakaran terjadi. 2. Sedang maksimalkah penanganan bencana di sana telah dijelaskan kepada kalian? Belum, karena Indonesia belum memadai teknologi yang modern. 3. Salah satu penyebab terjadinya bencana kebakaran adalah korsleting listrik. Bagaimana proses terjadinya korsleting listrik di area pemukiman? Korsleting listrik adalah kuat dalam rangkaian listrik terjadi bila antara 2 unsur antara yang berlawanan terhubung langsung dengan antara paling kecil sehingga menghasilkan arus listrik sebesar-besarnya. Jadi mungkin itu saja dari adik kami. Bila ada yang ingin menjawab, bila ada yang ingin bertanya silakan. Yang kelompok lain kalau ada pertanyaan silakan aja. Angkat tangan dulu. Baik, silakan.
Sudah ke orang yang lain dengar baru. Terus biar sudah tambah-tambah nilai. Cepat sudah kak. Saya memorinya habis makin ini. Yaitu pertanyaan adalah apa maksud dari mantau listrikan? Yaitu yang dimaksud adalah aliran listrik dan memperbaiki kerusakan jaringan listrik berdasarkan dari ketentuan agar tidak terjadinya Memastikan, maksudnya memastikan aliran listrik itu aman dan agar tidak terjadinya kebakaran. Saya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Cahaya Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, manakah langkah penanggulangan sebelum, saat, dan sesudah bencana kebakaran? Kamu nanya? Tadi sudah dibaca belum? Sudah. Coba dibaca ulang. Mana jam budak? Mana yang jam budak? Penanggulangan sebelum itu disebutnya mitigasi. Kalau saatnya terjadi bencana itu disebutnya evakuasi dan sesudahnya itu rekonstruksi. Ya. Baik. Iya. Matur nuwun. Kamsahamnida. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Dan jawabannya sudah tepat semuanya, mulai dari penyebabnya, dampaknya,
Gambar pertama ini adalah kebakaran di daerah BLK Cianjur yang diduga dipicu oleh puntung rokok. Yang kedua adalah 2 rumah di Cianjur terbakar karena diduga arus pendek. Kemudian ini masih karena arus pendek. Gambar ketiga ini memperlihatkan kebakaran yang menghanguskan 10 rumah di pemukiman padat di Cianjur. Dan yang terakhir adalah gambar kebakaran 6 rumah di Cianjur yang ludes terbakar. Ini diduga bermula dari korsleting listrik. Kebakaran di pemukiman yang padat itu kerap kali terjadi dalam kehidupan. Untuk itu diperlukan mitigasi bencana kebakaran di pemukiman. Kita lihat satu persatu. Mitigasi adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik itu melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Ini dari Wikipedia. Kemudian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Ini menurut PP nomor 21 tahun 2008. Kemudian kebakaran. Kebakaran adalah peristiwa bencana yang berasal dari api yang tidak dikehendaki dan menimbulkan kerugian serta menghilangkan nyawa. Kerugian di sini itu bisa berupa kerugian materi atau non materi. Nah, ini menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional atau DK3M. Yang terakhir, permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan, di mana lingkungan ini mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain, baik itu di kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Jadi secara sederhananya mitigasi bencana kebakaran itu adalah upaya untuk mengurangi resiko dari yang diakibatkan oleh bencana kebakaran, ini khususnya di daerah pemukiman. Nah, untuk apa sih mitigasi bencana? Tujuan mitigasi bencana itu yang pertama adalah untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Yang kedua adalah sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Kegiatan penanggulangan bencana yang efektif secara ideal dilakukan melalui 3 tahap kegiatan. Yang pertama adalah upaya pencegahan atau mitigasi dan kesiagaan pada saat sebelum terjadi bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah yang pertama, membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Kemudian bisa juga membuat alarm bencana, membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu, dan yang paling penting adalah memberikan penyuluhan
serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Yang kedua adalah upaya penyelamatan pada saat terjadi bencana. Atau tahap ini disebut juga dengan tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana antara lain, pertama adalah menyelamatkan diri dan orang terdekat, dan jangan panik ya. Untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus berada dalam kondisi selamat. Bagaimana cara menyelamatkan diri? Lari saja atau menjauh dari pusat bencana dan tidak perlu membawa barang-barang apapun, dan lindungi diri dari benda-benda yang mungkin akan melukai diri. Yang ketiga adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi atau pembangunan kembali setelah kejadian bencana. Ini disebut juga pasca bencana. Nah, ada beberapa tahap. Di antaranya adalah bantuan darurat, jadi diberikan kepada korban dari bencana. Kemudian inventarisasi kerusakan dan jangan lupa dievaluasi. Selanjutnya pemulihan atau recovery. Nah, pada tahap ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana. Setelah itu dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini bisa dengan pencarian dan penyiapan lahan untuk pemukiman tetap, relokasi korban, kemudian mulai dilakukan perbaikan, baik itu perbaikan fisik fasilitas umum ataupun pembangunan rumah korban bencana. Selanjutnya adalah rekonstruksi. Ini dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang paling penting adalah melanjutkan pemantauan. Jadi wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana itu memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Yang paling penting, kita harus tahu apa sih penyebab terjadinya bencana. Di pemukiman, penyebab terjadinya bencana yang paling banyak itu adalah korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Hubungan pendek arus listrik ini biasanya menjadi pemicu kebakaran yang tertinggi. Ini bisa diakibatkan karena peralatan listrik yang mengalami korsleting listrik. Biasanya ada beberapa peralatan listrik yang sering mengalami hubungan pendek arus listrik, di antaranya kabel listrik. Biasanya pemakaian kabel yang tidak sesuai dengan peruntukannya bisa menyebabkan lapisan pembungkus kabel dapat terbakar. Kemudian steker dengan stop kontak. Pemakaian keduanya tidak bisa dipisahkan. Hal yang berbahaya dari penggunaan steker dengan stop kontak adalah dengan menyambungkan secara paralel. Misalkan kita punya kabel roll yang dihubungkan dengan kabel roll lainnya, sehingga yang tadinya satu stop kontak hanya menampung 4 steker dipaksa ditambahkan dengan menghubungkan kabel roll lain. Nah, ini bisa menyebabkan korsleting listrik. Kemudian kompor gas. Kompor gas ini sudah menjadi kebutuhan umum di setiap rumah karena digunakan untuk memasak. Nah, dalam prakteknya masih ada yang masyarakat yang belum memahami dengan baik cara kerja kompor gas. Nah, ini bisa menjadi penyebab kebakaran. Gas biasanya disebabkan karena adanya kebocoran pada instalasi tabung ke selang hingga ke kompor. Nah, biasanya disebabkan karena karet seal yang longgar, karena adanya gas-gas yang keluar dari sela leher tabung gas dan regulator pada tabung. Bisa juga karena selang yang mengalami kebocoran karena tergigit tikus atau usia selang yang uzur. Atau bisa juga karena sabuk pengikatnya longgar.
Kemungkinan lain bisa juga karena komponen penyalur gas pada kompor mengalami penurunan kualitas sehingga terdapat pipa bocor dan karat. Makanya kita harus melakukan pemeriksaan berkala terhadap kompor gas kita. Yang terakhir adalah puntung rokok. Nah, puntung rokok juga menjadi penyumbang ya penyebab terjadinya bencana kebakaran. Ini bisa karena kita membuang puntung rokok sembarangan, dikiranya sudah mati ternyata masih menyala ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Hari ini sudah berjalan dengan lancar. Apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari belajar hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ayo, apa itu? Ada yang bisa menjawab apa yang bisa dipelajari hari ini yang kalian dapatkan? Coba, coba dapat. Berdiri. Coba disut. Disut itu masuk. Apa yang bisa dipelajari dari kita? Mempelajari bisa mencegah kebakaran. Dan saya mengetahui cara mencegah kebakaran. Terus ada yang lain lagi? Juga ya cara mencegah tadi Cara mencegah kebakaran sudah. kita jadi dapat mengetahui apa itu dampak-dampaknya, Apa dampak-dampak dari kebakaran? Terus cara menjelaskan cara penanggulangan. Wih, buka ini. Mengatasinya. Kemudian apa lagi? Bagaimana proses terjadinya korsleting listrik? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana proses terjadinya korsleting listrik tadi? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa sendiri terjadinya korsleting listrik? Bagaimana terjadinya korsleting listrik? Sampai mana? Sampai dia. Karena tekanannya terlalu tinggi. Ih, anjir. Tapi apa yang berapa nih? Biasanya terlalu banyak yang memakai ya.